abad ke-16 tersebutlah sebuah hutan belantara yang sangat angker, yang tidak pernah terjamah oleh manusia. Hutan tersebut bernama Hutan Simanjingklok. Pada waktu itu, denyut kehidupan hanya ada di sekitar pantai. Bertahun-tahun kemudian, sedikit demi sedikit, hutan Simanjingklok berubah dan penduduknya pun semakin bertambah. Secara bertahap merambah ke daerah pedalaman. Keganasan alam dapat ditaklukkan dengan keberanian dan kebersamaan masyarakat yang diteladani oleh para pemukanya. Tersebutlah seorang pemuka yang sangat berani dan memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Dia bernama Ki Gedeng Buyut Sari. Ki Gedeng Buyut Sari dan istrinya Nyi Rantan Sari, mereka berdua adalah pendatang dari wilayah Dukuh Salak. Bermula dari rasa keingintahuan Ki Gedeng Buyut Sari dan istrinya Nyi Rantan Sari mengenai bagian hutan di bagian dalam, sehingga keduanya pun membuka pemukiman baru di pedalaman. Dan beberapa hari kemudian diikuti pula oleh beberapa keluarga yang lain. Mereka datang ke hutan Simanjingklok karena dianggap tepat dan cocok untuk dijadikan lahan pertanian dan tempat peristirahatan.
sudah mulai gelap. Makanlah dulu, Kang Mas. Iya nih Mas, sebentar lagi juga selesai.
Suara apa itu Nimas? Nimas diam saja di sini. Biar Kakang yang pergi untuk melihat gerangan apa yang terjadi di pekarangan belakang rumah. Nimas tunggu sebentar di sini ya. Kakang pergi dulu. Baik, Kang Mas. Kisanak, apa yang terjadi Kisanak? Aku terjatuh Kisanak. Baiklah Kisanak, aku akan menolongmu. Apa yang terjadi Kisanak? Aku terjatuh dari atas sana Kisanak. Lebih baik Kisanak singgahlah dulu di gubuk kami. Terima kasih Kisanak. Nimas, ambilkan air Nimas, segera. Baik, Kang Mas. Ini airnya, Kang Mas. Syukurlah, nampaknya Kisanak sudah agak mendingan dan agak sedikit pulih. Kalau boleh saya bertanya, apa sebenarnya yang telah terjadi sama Kisanak? Kenapa Kisanak berjalan sempoyongan, tertatih-tatih, hingga akhirnya terjatuh? Apakah ada orang yang ingin mencelakakan Kisanak? Atau ingin membunuh Kisanak? Ceritakanlah Kisanak. Ceritakanlah. Terima kasih atas kebaikan dan pertolongan Juragan. Jangan panggil saya Juragan Kisanak. Oh iya, nama saya Gedeng Buyut Sari. Panggil saja Ki Buyut Sari. Dan tadi istri saya namanya Nyi Rantan Sari. Kalau Kisanak sendiri siapa namanya? Nama saya Bujal. Ki Bujal, tolong ceritakan apa sebenarnya yang terjadi pada Ki Bujal. Tolong ceritakan. Tolong jelaskan. Ibu Yud, kenapa saya bisa sampai ke hutan ini? Karena saya mau mencari banteng, Ibu Yud. Mencari banteng? Bantengnya Ki Bujal? Bukan banteng saya, Ki Buyut. Kalau bukan bantengnya Ki Bujal, lantas bantengnya siapa yang Ki Bujal cari? Begini ceritanya, Ki Buyut. Akhirnya, aku sudah bisa menyempurnakan ilmu kesaktianku.
Betul. Iya, Juragan. Aku mau pergi ke hutan. Aku mau menjajal ilmu bela diriku dan ilmu kesaktianku yang selama ini aku pelajari. Ingat, selama aku pergi, kamu harus menjaga banteng piaranku. Mengerti? Baik, Juragan. Akulah Gedeng Kigobang, orang yang sakti mandraguna, yang akan menjadi penguasa di wilayah selatan ini.
Di mana banteng piaranku? Kurang ajar si Bujal. Bujal! 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 Di mana banteng piaranku? Kurang ajar! Ampun juragan, ampun. Kamu disuruh menjaga banteng piaranku. Kenapa kamu tertidur? Maaf juragan, maaf. Kurang aja. Kamu harus mencari banteng piaranku sampai ketemu. Awas, kalau banteng piaranku tidak ketemu, aku panggal kepalamu. Baik juragan, baik. Begitu ceritanya Ki Buyut. Iya Ki Bujang. Saya juga pernah mendengar cerita dari orang-orang kalau juragan Ki Bujal yang bernama Ki Gedeng Cigobang memang perangainya buruk Ki Bujal. Pemarah, kasar, dan suka menghardik orang-orang yang lemah. Ki Buyut, saya minta tolong supaya Ki Buyut bisa menemukan banteng juragan saya yang hilang. Sebab kalau saya tidak bisa menemukan banteng juragan saya yang hilang, saya akan dibunuh Ki Buyut. Tolong saya Ki Buyut, tolong saya. Baiklah Ki Bujal. Besok saya dan istri saya akan mencari banteng juragan Ki Bujal yang lepas di kawasan hutan Simanjiklok ini. Sekarang Ki Bujal istirahatlah. Nampaknya malam sudah semakin larut. Saya permisi dulu ya Ki Bujal. Iya Ki Buyut. Ki Bujal, seperti yang sudah saya janjikan kemarin, sekarang saya dan Nyimas Rantan mau mencari bantengnya juragan Ki Bujal. Ki Bujal tinggallah saja dulu di gubuk saya. Kalau Ki Bujal mau makan, mau minum, ambillah. Anggap saja gubuk saya, gubuk Ki Bujal sendiri. Saya tinggal dulu ya Ki Bujal ya. Ayo nih Mas. Iya Kang Mas. Hati-hati ya Ki Buyut, Nyi Rantan. Berhenti dulu Nyimas. Ada harimau belang. Nyimas sembunyi saja dulu di balik semak belukar. Biar Kang Mas hadapi dulu harimaunya.
Ayo nih Mas, kita lanjutkan kembali mencari bantengnya. Baik, Kang Mas. Ini Mas, tampaknya hari sudah semakin siang. Tapi banteng Juragan Ki Bujal belum juga kita temukan. Kita harus tetap mencarinya nih Mas. Dan Kang Mas harap ini Mas yang sabar ya. Iya, Kang Mas. Nima, ayo cepat lari menjauh. Biar Kakang yang menghadapi buaya putih ini. Ayo nih Mas, kita lanjutkan kembali mencari bantengnya.
Berhenti dulu nih Mas. Coba lihat. Sepertinya itu jejak telapak kaki banteng yang kita cari nih Mas. Betul sekali Kang Mas. Itu memang jejak kaki banteng yang Kang Mas cari. Ayo nih Mas, kita selusuri jejak telapak kaki banteng ini. Jangan-jangan bantengnya ada di sana nih Mas. Ayo nih Mas. Ternyata benar nih Mas. Itu banteng yang kita cari. Sedang berkubang di sebuah kedung nih Mas. Cepatlah tangkap bantengnya Kang Mas. Sebab kalau tidak segera ditangkap nanti keburu lari bantengnya Kang Mas. Jangan dulu nih Mas. Bantengnya jangan kita tangkap dulu. Biarkan dia berkubang. Nanti kalau bantengnya sudah selesai berkubang, baru kita tangkap. Setelah banteng selesai berkubang, Ki Gedeng Buyut Sari dan Nyi Rantan Sari pun lalu menangkapnya. Setelah tertangkap, banteng milik Ki Gedeng Cigobang dibawa pulang, kemudian diikat di sebuah pohon bambu ulung di belakang rumah Ki Gedeng Buyut Sari. Walaupun bukan banteng miliknya, Ki Gedeng Buyut Sari merawat banteng Ki Gedeng Cigobang seperti bantengnya sendiri. Dasar si perut buncit keparat, disuruh mencari banteng malah kabur. Awas saja kalau ketemu, aku penggal kepalanya dengan gobangku. Lebih baik aku cari sendiri saja banteng piaraanku di hutan. Itu dia rupanya si perut buncit keparat. Kenapa dia tidak menemukan banteng piaraanku? Kurang ajar. Hei perut buncit keparat, di mana banteng piaraanku? Kenapa kamu tidak menemukannya? Untuk itu kamu harus menerima hadiahnya. Hai Kisanak, aku tidak punya urusan denganmu. Aku hanya punya urusan dengan si perut buncit keparat itu. Sabar Ki Gedeng Cigobang, sabar.
Saya mohon maaf. Tidak ada niat sedikit pun untuk mencampuri urusan Ki Gedeng Cigobang dengan Ki Bujal. Akan tetapi, alangkah lebih baik apabila segala permasalahan diselesaikan dengan cara kekeluargaan, bukan dengan cara kekerasan yang hendak Ki Gedeng Cigobang lakukan terhadap Ki Bujal. Sekali lagi saya mohon maaf, Ki Gedeng Cigobang. Hai Kisanak, sudah hilang kesabaranku. Aku kesal dan marah karena banteng piaraanku hilang, raib, gara-gara si perut buncit keparat itu. Jangan risau Ki Gedeng Cigobang, karena banteng Ki Gedeng Cigobang ada di belakang rumah saya. Sudah saya ikat, sudah saya kasih makan dan minum, seperti banteng saya sendiri, Ki Gedeng Cigobang. Jadi kamu rupanya yang mencuri banteng piaraanku. Kurang ajar. Jangan salah paham, Ki Gedeng Cigobang. Saya tidak mencuri banteng Ki Gedeng Cigobang. Justru saya yang membantu Ki Bujal untuk mencari dan menemukan banteng Ki Gedeng Cigobang. Kalau memang benar apa yang kamu katakan, Kisanak, lantas di mana banteng piaraanku berada? Hah? Kalau Ki Gedeng Cigobang tidak percaya, mari ikut saya. Mari Ki Gedeng Cigobang. Kenapa kepala bantengnya terpenggal? Siapa yang melakukan ini? Di mana banteng piaraanku, Kisanak? Siapa yang tega melakukan ini semua? Hah? Kamu jangan membohongi aku, Kisanak. Kamu tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa? Akulah Gedeng Cigobang, orang yang sakti mandraguna dari wilayah selatan. Karena kamu sudah memenggal kepala bantengku. Sekarang giliran kepalamu yang akan aku pegang.
Ki Buyut, Nyi Ranten. Ki Buyut sedang bertarung dengan Ki Gedeng Cigobang, Nyi Ranten. Ya Allah, lindungilah suami hamba. Semoga dia selamat dari pertarungan melawan Ki Gedeng Cigobang. Amin. Golok Ki Gedeng Cigobang terpental melayang-layang sejauh puluhan kilometer dari hutan Simanjingklok, jatuh menukik di pinggiran Kali Cigobang. Iya. Ada apa ini ribut-ribut? Ada orang gelut ya? Ada orang bertarung ya? Siapa sih itu yang bertarung? Asik, mau nonton ah.
sama-sama sakti ya, Dit. Aduh, kok kamu mukul aku sih? Maaf Yang Gos, tidak sengaja. Keparat, kurang ajar. Mulai! Pergi ke barat! Pergi! Namanya
kan Ki Gedeng Buyutsari. Kenapa tadi Ki Gedeng Cigobang panggilnya Muli? Perut buncit. Maksud Ki Gedeng Cigobang bilang Muli, Muli. Itu bukan panggil nama, tapi maksudnya pulang, pulang, pergi, pergi, gitu. Kau memang sakti, Kisanak. Kau memang sakti. Aku mengaku kalah. Kau memang bukan tandinganku, Kisanak. Mulai pergi ke barat. Pergi. Orang kenyataannya Ki Gedeng Cigobang panggil Ki Gedeng Buyutsari Muli. Kamu jangan sok tahu, Tonggos. Kamu itu ya, kalau dikasih tahu ngeger. Dasar perut buncit, Dasar gigi Tonggos. perut buncit, Tonggos. perut buncit, Tonggos. perut buncit. Lelelelele, kok kamu malah ngajak gelut? Ajian pukulan godam pemecah batu. Sudahlah Kang Mas, hentikan. Jangan menyerang orang yang sudah tidak berdaya, Kang Mas. Nimas. Baiklah, Nimas. Saudara-saudaraku semuanya, warga masyarakat hutan Simanjingklok yang saya hormati, sengaja saya mengumpulkan saudara-saudara semua di sini karena saya ingin menyampaikan sesuatu kepada saudara semua. Begini saudara-saudaraku, kemarin saya dituduh dan difitnah sama Ki Gedeng Cigobang bahwa saya telah mencuri dan memenggal kepala banteng miliknya. Padahal sejatinya tidak seperti itu. Justru saya dan Nimas Rantansari yang telah membantu Ki Bujal untuk mencari banteng Ki Gedeng Cigobang yang lepas di kawasan hutan Simanjingklok ini. Bantengnya sudah berhasil saya temukan. Saya ikat di pekarangan belakang rumah saya. Saya kasih makan, saya kasih minum, dan saya urus bantengnya seperti banteng saya sendiri. Akan tetapi saudara-saudaraku, pada waktu Ki Gedeng Cigobang menanyakan bantengnya kepada saya, ternyata bantengnya sudah terpenggal kepalanya. Saya sendiri tidak tahu siapa yang melakukannya. Saya menduga ini adalah perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab, yang sengaja ingin mengadu domba
antara saya dengan Ki Gedeng Cigobang. Saya sudah berusaha menjelaskan kepada Ki Gedeng Cigobang, bukan saya yang memenggal kepala banteng miliknya. Akan tetapi Ki Gedeng Cigobang tetap tidak percaya. Ki Gedeng Cigobang marah kepada saya dan ingin memenggal kepala saya karena Ki Gedeng Cigobang menganggap sayalah pelakunya. Akhirnya pertarungan antara saya dengan Ki Gedeng Cigobang tidak bisa dihindarkan. Hampir saja saya membunuh Ki Gedeng Cigobang kalau saja Nimas Rantansari tidak mencegahnya. Itulah bahayanya fitnah dan adu domba. Sesama kita bisa saling bunuh-bunuhan, bisa saling menghilangkan nyawa gara-gara fitnah dan adu domba. Untuk itu, saudara-saudaraku semuanya, jauhilah perbuatan fitnah dan adu domba. Nggih. Para sederek warga hutan Simanjingklok ingkang kaula muliaken, dengan kejadian kepala banteng yang terpenggal, maka hutan Simanjingklok ini akan saya ganti namanya menjadi Hulu Banteng. Hulu yang berarti kepala, dan banteng ya banteng, sapi jantan. Pripun sederek-sederek, setuju napa mboten? Matur suwun nggih. Terima kasih. Saudara-saudaraku sudah setuju semuanya kalau hutan Simanjingklok ini diganti namanya menjadi Hulu Banteng. Nggih. Saudara-saudaraku, di depan saya ini ada bekas kubangan banteng yang kemarin saya dan Nimas Rantansari menemukannya. Saya berniat akan membuat sumur di sini, di bekas kubangan banteng ini. Nanti sumurnya bisa kita gunakan untuk keperluan kita sehari-hari. Sumur yang akan saya buat nanti akan saya kasih nama Sumur Kedung Oleng. Sumur Kedung Oleng. Nggih. Leres sederek-sederek, naminipun Sumur Kedung Oleng. Sumur yang akan selalu mengeluarkan air baik di musim penghujan maupun di musim kemarau. Sumur Kedung Oleng ini adalah sumur yang berbeda dengan sumur-sumur yang lainnya. Biarpun airnya kita ambil setiap hari untuk keperluan kita, hingga puluhan tahun, bahkan hingga ratusan tahun sekalipun, insya Allah airnya tidak akan pernah kering walaupun musim kemarau datang. Sampai ke anak cucu kita nanti, airnya akan tetap ada, dan itu merupakan anugerah
anugerah saking Gusti Allah. Tapi ingat para sederek, jangan jadikan sumur Kedung Oleng ini sebagai tempat pemujaan. Nggih, saya pesan kepada saudara-saudaraku semuanya, tolong jaga persatuan, jaga persaudaraan. Sesama kita harus silih asa, silih asih, dan silih asuh. Nggih. Walaupun nanti kelak di kemudian hari hutan Simanjingklok atau Hulu Banteng ini dimekar menjadi 2 wilayah, tetap harus menggunakan satu nama, yaitu Hulu Banteng. Dan sesama kita jangan saling bermusuhan, jangan saling gontok-gontokan, karena sejatinya kita semua bersaudara. Nggih, masyarakat wilayah lain, walaupun satu desa, mungkin saja bisa terjadi perang saudara. Tapi untuk masyarakat hutan Simanjingklok ini atau masyarakat Hulu Banteng ini, saya yakin, saya jamin tidak akan pernah terjadi perang saudara sampai kapanpun. Inilah sumur tua Kedung Oleng, peninggalan Ki Gedeng Buyut Sari atau Ki Buyut Muli yang dibuat pada tahun 16 Masehi. Hingga sekarang masih ada dan terawat dengan baik. Sumur tua Kedung Oleng ini terletak di wilayah Dusun Kliwon, Desa Hulu Banteng, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Sejak pertama kali dibuat oleh Ki Gedeng Buyut Sari atau Ki Buyut Muli, sumur tua Kedung Oleng sampai sekarang airnya tidak pernah surut dan kering. Airnya tetap ada, walaupun musim kemarau yang berkepanjangan datang melanda.